Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rumah Cupang. Dan hari ini kita nggak lihat ikan dulu teman-teman. Kita nggak keliling dulu karena tadi habis hujan deras banget. Bukan cuma hujan, tadi petirnya dar 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 meledak-ledak sampai internet kita cabut semua. Dah sekarang gue mau ngobrol sama Bang Alam nih. Masalah kemarin kita dapat pertama kali bisa kirim ke Malaysia teman-teman, dan alhamdulillah udah sampai ikannya. Udah Bang Alam ya? Udah Sampai dan sehat ikannya alhamdulillah. Nah, yang sekarang kita mau tanya ini teman-teman, jujur gue sendiri beberapa kali emang dulu di akun yang lama dapat DM dari orang-orang luar kayak gitu teman-teman, cuma belum bisa gue sanggupin karena gue masih bingung kan cara pengirimannya segala macam. Akhirnya ya kemarin gue sempet sharing sama Bang Ardi ya, Bang Alam ya. Bang Ardi. Dia tuh temen gue udah lama di Jepang, udah sering ngirim, jadi kita sampai ke sana bela-belain bolak-balik tuh nanya terus tuh. Nanya sebagaimana orang yang nggak tahu dan takut salah gitu, bener-bener. Ini gimana sih? Tapi akhirnya ya kata dari sana, dari Ardi, udah gini gampang, ntar sekali ngirim juga bisa kok ke depannya ya, alhamdulillah. Nah, yang kita mau tanyain dulu sama Bang Alam, soalnya gini teman-teman ya. Akun gua, Bang Alam, Bang Rahman tuh beda-beda. Jadi setiap akun tuh yang nggak tahu yang DM siapa, yang balesin juga ya masing-masing. Gua sekarang megangnya yang Beta Fish My Hobby, Bang Alam Galeri Rumah Cupang, Bang Rahman Meta Beta 85. Jadi beda-beda. Jadi malah kadang followersnya juga ada yang beda. Sekarang yang paling banyak tuh akunnya Bang Alam, kedua Bang Rahman. Akun gua paling dikit, cuman 1000-an followersnya. Nah, sekarang kita tanya dulu nih, pembelinya kemarin Bang Alam, orang Malaysianya itu, linknya dari mana dia? Dari YouTube, Bang. Oh, YouTube. Berarti dia penonton YouTube lah bahasanya. Penonton YouTube. Penonton YouTube. Udah lama apa baru dia? Apanya tuh? Nonton YouTube, ngikutin YouTube. Baru, Bang, dia baru. Dan dia juga baru terjun ke ikan cupang baru juga. Baru hari ini dia punya, baru dari kita dia punya ikan cupang. Oh, tuh. Pertama kali. Berarti di sini teman-teman menarik nih. Makanya kenapa gue bilang teman-teman bikin YouTube terus mau yang nonton banyak sedikit, sebenarnya nggak pengaruh teman-teman. Bagi gue nih ya, kalau kita bikin video yang nonton misalkan 1000 orang, 1000 ini teman-teman, kalau kita anggap di kehidupan nyata, 1000 orang banyak banget teman-teman ya. Apalagi menjangkau seluruh dunia bahasanya lah, meskipun dominan paling banyak Indonesia, paling ke negara-negara tetangga. Nah, ini yang kita sebenarnya targetin buat kejar di YouTube teman-teman ya, alhamdulillah. Dan ternyata ini adalah orang yang baru hobi di cupang, baru main cupang juga, langsung belinya malah sama orang Indonesia. Iya. Masya Allah. Berarti dia kemarin beli sepasang. Iya, dia beli satu pasang. Satu pasang. Nah, ini pasti banyak yang teman-teman ada di kepalanya adalah bagaimanakah cara mengirimnya, Bang Alam? Jadi kita itu harus hubungi Transhipper Indonesia dulu. Nanti Transhipper Indonesia hubungi ke Transhipper Malaysia, Bang. Oh, jadi ada 2 transhipper. Oke. Nah, jadi yang kita nih di Indonesia hubunginya Transhipper Indonesia. Nanti bayarnya hubungi Transhipper di negaranya, Bang. Oh, jadi masing-masing. Masing-masing. Nah, terus nanti dilihat ada jadwalnya tuh, Bang, pengiriman ke luar negeri. Oh iya, sebelumnya teman-teman harus tahu 2 transhipper besar kita tuh ada Pak Joti sama Pak Hermanus. Nah, kita kemarin lewat Pak Joti. Nah, jadi dilihat dulu tuh jadwalnya. Kan kalau kemarin kita kalau nggak salah tanggal berapa, Bang ya? Oke, kita anggap aja tanggal berapa nih misalkan? Misalkan tanggal 14. 14 nih. Nah, 3 hari sebelum tanggal 14 itu ikan harus udah sampai ke Transhipper. Udah ke rumah Pak Joti lah bahasanya ya. Ke rumah Pak Joti. Ya, nanti Pak Joti tinggal terusin ke Malaysia. Oke. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, Bang Alam. Kontak Pak Jotinya kemana dulu nih? Terus kan cara ngirim pasti ada peraturannya. Oh iya, ada. Kalau peraturannya itu udah tertulis jelas di Instagramnya Pak Joti. Instagramnya apa ya? JBG Transhipper, Bang. JBG Transhipper. Nah, nanti di situ dijelasin sama Pak Joti. Nah, nanti dibaca dulu. Nah, kita itu disuruh isi Google Form, Bang. Oh, isi ini juga formatnya data diri, dulu ya. Data diri buyer sama seller tuh harus lengkap. Oh, itu udah ada webnya dari udah Pak ada Joti? webnya. Iya, itu kalau Pak Joti. Nah,
Terusnya nanti kita diminta untuk punya Facebook bang kalau Pak Joti. Oke. Nah, jadi nanti dibuat grup chat gitu antara seller, buyer sama transhipper. Oh. Nah, supaya bisa nge-tracking ikannya udah sampai mana. Nah, nanti tinggal selesain administrasinya masing-masing. Nah, untuk pengiriman 1 ekor ikan berapa bang biaya kirimnya? Kurang lebih $4 bang, atau 50 ribuan. Satu ikan. Satu ikan 50.000 teman-teman ya. Ikan 50.000. Berarti kalau 2 ikan, kemarin dia beli sepasang berarti 100.000 ya. 100.000. 100.000 teman-teman ya. Jadi nanti di sana pun dia ada transfer di sana ya urusan dia urusan ya. dia. Biayanya ya. Biayanya urusan dia. Yang penting ke kita kelar nih. Nah, Untuk dananya teman-teman ya, karena dari Malaysia ke Indonesia itu bisa langsung transfer ke rekening ya bang? Bisa langsung ke rekening, tapi menunggu 1-2 hari bang. Nunggu beberapa hari baru sampai ke rekening kita, kecuali yang udah Eropa atau enggak Asia sana, itu biasa kita pakai yang namanya PayPal teman-teman ya. Nah gue sebenarnya udah punya PayPal, tapi tetap format pengirimannya dan caranya sama aja. Sama aja ya. Berarti ketika kita ada yang ngechat nih, misalkan orang Malaysia ya taruh ngechat, dia minat ikan kita hargai misalkan $50. $50 ini taruhlah udah plus transfer. Iya. Berarti teman-teman kita langsung ke Instagramnya Pak Joti tuh. Facebook sih lebih aktif. Facebook lebih aktif. Terus kita langsung isi dokumen aja. Sebenarnya kita tanpa WhatsApp Pak Joti nggak masalah tuh. Nah, karena Pak Joti banyak nganuin orang nih bang, kita nggak perlu WhatsApp nungguin balasannya Pak Joti ternyata. Jadi kita kirim ikannya langsung ke lokasi Pak Joti, kita kirim bukti transfer jumlah ikannya, udah langsung selesai. Nanti Pak Joti yang ngehubungin kita dari timnya. Tapi kan sebelumnya kita tetap isi dokumen dulu. Isi dokumen dulu. Pertama kita isi dokumen, terus misalkan pengiriman tanggal 20, kita nggak perlu nunggu confirm dia, yang penting 3 hari sebelumnya kita kirim. Udah sampai nanti baru pihak dia ngubungin kita. Oke. Dan Facebook, Instagram, nomor HP itu harus sinkron bang, sama email. Harus sinkron. Misalkan Facebook misalkan namanya Alam Mahesa. Nah di situ harusnya Instagram juga harusnya namanya Alam Mahesa juga. Ya terus nomor teleponnya harus aktif, yang bisa ditelepon biasa sama WhatsApp. Nah emailnya juga harus sinkron dengan tidak. Kita gimana tuh jadi? Ya makanya kan Alam bilang abang, mending bikin akun baru kalau mau ngirim keluar. Kan akun Facebook Rumah Cupang belum ada nih, mending bikin aja. Jadi nggak pakai Facebook pribadi, kayak gitu. Oke, jadi kayak gitu teman-teman ya. Sebenarnya kalau dipikir simpel ya. Simpel bang. Maka kadang kitanya aja yang terlalu ya kayak kita dulu kan, kita juga bingung banget ya, panik. Dapat pembeli luar malah panik. Ya jadi kayak gitu teman-teman ya sebenarnya. Pembeli Malaysia ini banyak beli ke kita teman-teman dari dulu sih sebenarnya sama orang Indonesia. Jadi setiap kita bikin konten tuh ya alhamdulillah gitu, kalau orang Malaysia pengen beli ternyata kita nggak bisa ngirim kemarin akhirnya jadi beli ke yang lain, ya alhamdulillah kan jadi rezekinya. Ternyata sebenarnya nggak terlalu sulit ya. Nah gini Bang Alam, pas kita mau kirim ke Pak Joti itu gimana formatnya Bang Alam? Kan banyak kan di plastik tuh ada kertas tuh ya, ada plastik double 2 terus double 3-nya ada kertasnya. Iya, kertasnya itu isinya apa aja itu formatnya? Nah itu isinya ada nama seller, terus nama buyer, terus nomor telepon seller, nomor telepon buyer, udah sama nama Facebook. Alamat kan kita udah ngisi Google dokumen itu. Paling cuman tulis Malaysia gitu. Oke. Kemarin kita sempat moto nggak tuh pas lagi ada iniannya? Sempet kayaknya bang. Ada. Gitu kan orang-orang gitu ya. Iya. Fly itu, widih, alhamdulillah. Nah sekarang alhamdulillah kita ada bayar kedua nih ya. Orang Malaysia lagi. Alhamdulillah, dan ini bukan orang yang sama. Beda. Iya. Jadi kalau untuk masalah harga biasanya standarisasi sebenarnya bebas sih temen-temen ya, nggak bisa dipatokin juga. Cuma jangan sampai temen-temen ngirim ke luar negeri nggak ngelihat dulu biaya transfernya, karena kan 50.000, jangan sampai jual ikannya di bawah 50.000, janganlah. Atau enggak 100.000. Kalau 100.000 dia belinya mungkin banyak kali ya, nggak masalah ya. Kalau satuan ya
jangan disamain sama standar Indonesia lah, karena banyak resikonya teman-teman ya. Nanti kalau mati kita repot balikin uangnya, kita transfer ke bank Malaysia ya. Iya. Dan adminnya lumayan besar katanya. Adminnya lumayan ya. Nah. Oh, tapi kemarin hebat juga berarti ya. Kita ngirim udah sampai. Nah kemarin kita kan juga karena nggak ada Facebook, jadi kita teman-teman nggak bisa saling berkomunikasi tuh. Akhirnya kemarin pas gue lagi live di Instagram, orangnya komen, bang ikannya udah sampai lah. Bahasanya kayak bahasa kita ya, Malaysia kan masih Melayu teman-teman ya, jadi kita nggak repot-repot pakai Google Translate ya bang Lam ya. Dan yang baru dapat infonya nih bang, ternyata orang-orang luar itu lebih aktif di Facebook bang. Oh. Iya, yang baru dapat info itu tahu dari orang Brunei sama Malaysia sih. Kita lebih aktif di Facebook dan jarang punya Instagram malah. Oke. Nah ini sebenarnya salah satu ilmu lagi teman-teman nih, cara dapat bayar luar negeri. Sebenarnya ini dari dulu sama Bang Ardi gue juga udah disinggung sih. Lu bikin Facebook, masuk grup-grup cupang di Malaysia, Singapura ataupun wilayah manapun, ya udah kita jualan di sana, posting. Nah, cuman yang masalahnya kalau pembeli-pembeli Eropa, jamnya. Nah, berbalik ya Bang. Iya, jam kita tidur nggak bisa, harus begadang posting ikan. Tapi ya di situ perjuangannya sih. Nah, cuma masalahnya gini teman-teman, ketika teman-teman masuk, kita misalkan masuk di grup Facebook ikan di luar negeri atau daerah manapun, isinya orang Indonesia. Iya. Kebanyakan orang Indonesia semua, karena ya emang kita jualan di situ, dagang. Beda cerita kalau orang-orang yang udah terkenal dari dulu, udah punya nama, udah sering ngirim, udah orangnya udah repeat order terus. Tapi ya ini salah satu penyegaran lah buat kita di sini Alam ya. Iya betul. Di saat orang pada ngeluh-ngeluh kan soal harga ikan cupang, tapi sebenarnya pasar luar masih oke teman-teman. Oke banget. Dan orang luar mah kayaknya apa ya, nggak terlalu ribet juga soal harga ya. Betul. Iya kan? Asal dia ngerasa udah cocok, aman, gas. Dan meskipun orang Indonesia juga ada yang gitu. Ada yang santai. Dan apa Bang Lam? Dan maksudnya sesuai gitu ikan yang dikirim sama yang di videoin. Nah, itu. Nah, soalnya rata-rata yang kasus yang ditemuin di video sama di aslinya beda. Karena kontrasnya dinaikin ya. Bener-bener itu bahaya juga teman-teman. Orang luar sering komplainnya kayak gitu, Bang. Oke. Sekali kita bikin kesalahan, bikin kesalahan, kelar kita ya. Kelar. Karena kan mereka punya komunitas juga. Iya, betul. Tapi sekali kita punya nama baik, reputasi baik, kita bisa direkomendasiin. Iya, Bang, pasti. Nah, teman-teman, sekarang kita harus aktif Facebook lagi nih. Jangan ngelihat IG story mulu sama Reels. Kita juga bakal bikin Facebook, teman-teman. Mau biar gimana pun juga, dari dulu ya kita harus berkembang teman-teman ya, berkembang ya, kita cari pasar lebih luas lagi. Meskipun di Indonesia juga alhamdulillah kita hari ini juga masih setiap hari ada aja kiriman ya, ada aja pembeli. Cuma ini satu step lagi biar kita nggak terlalu pusing nanti untuk menjual ikan-ikan kita, karena pasar luar ternyata masih Masya Allah. Dan gue lihat juga sekarang yang main cupang udah makin sedikit. Orang-orang lama juga jarang yang aktif lagi di Instagram, kayaknya emang pada aktif di Facebook lagi. Iya, kayaknya. Oke ya, jadi kayak gitu teman-teman ya. Jadi ya nanti kalau teman-teman mau tanya-tanya ya gampang lah, kalau yang deket-deket dari farm kita datang aja ke sini, yang penting jangan malam. Nanti sharing aja sama Bang Alam kalau gua nggak ada, karena Bang Alam lebih paham nih sekarang. Bang Alam lebih paham, kemarin udah ngirim. Terus terakhir masalah packingan ini nanti bisa dibantu juga sama Pak Joti ya Bang Alam? Ya betul, pasti apalagi kalau kita kan baru pertama kali ya Bang ya, pasti diarahin banget Bang sama tim yang Pak Joti. Misalkan kayak kemarin tuh Alam Facebooknya kan nggak sinkron sama Instagram, jadi untuk kedepannya kayak gini diarahin lagi. Dibantu ternyata. Iya, pasti dibantu. Terus kan Alam bilang telepon, terus gimana Pak itu alamat saya? Nggak apa-apa untuk pertama kali, nanti untuk kedepannya biar lebih bagus lagi, tetap diarahin. Ya kan namanya beliau juga punya usahanya itu ya, pasti ngasih servis terbaik ya. Iya, betul. Tuh, teman-teman, sekarang tinggal kita yang harus rajin cari pembelinya. Nah, terakhir tips dari gue deh, kalau emang masih tetap mau di Instagram dapat pembelinya, sebenarnya masih bisa kok, bisa banget. Teman-teman harus posting dengan kualitas terbaik foto videonya ya, Bang Alam ya, karena betul.
orang luar tuh ya selektif banget lah Banyak. pokoknya. Ngelihat bener-bener bagus pasti ditanya. Terus juga hashtag jangan lupa. Iya. Teman-teman lihat seller-seller yang udah sering jual ke luar negeri, lihat hashtagnya. Kalau perlu copy aja udah. Ada yang beta USA, beta Jepang, beta Malaysia. Jadi nggak ada beta-beta Indonesia. Jadi langsung targetnya hashtag luar negeri ketika. Jadi biar nongol di timeline mereka mungkin ya. Bener. Jadi ya kayak gitu teman-teman, sharing sama Bang Alam nih. Alhamdulillah, pokoknya semangat terus lah. Kalau dibilang Bang Awan miara cana mau beralih enggak. Udah ini udah cukup nih. Ini 18 ekor apa 17 ekor udah cukup banget. Sisanya nanti tetap cupang nih bakal kita ramaikan kembali. Pokoknya bentar lagi kita juga mau panen lagi nih, alhamdulillah kita mau masuk pembesaran lagi, dan bentar lagi juga mau masuk Ramadan biar kita semua diberi kesehatan, umur yang panjang, biar ketemu bulan puasa lagi. Sukses selalu buat teman-teman. Doain buat tim Rumah Cupang biar sehat selalu. Akhir kata kita ucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus Cupang Indonesia.